baju banyak kuman. Kiss-spray dulu. Semprot kiss-spray, kuman mati. Setrika jadi gampang. Dan parfum, kiss-spray anti kuman. Mama bilang waktu itu, gimana Mam punya anak 3 gitu ya dulu ya. Ya 3 repot, ya orang 1 juga repot, 2 juga repot, ya 3 juga repot, semua sama-sama repot. Jadi kenapa nggak sekalian aja gitu ya. Tapi itu belum aku contoh sih, karena aku belum punya anak 3 sekarang. Tapi yang jelas banyak sih Mbak, maksudnya banyak apa ya, aku biasa bilang yang namanya parenting hacks gitu ya. Kayak seperti misalnya anaknya ya kayak dari Kawa sama Tabi itu begitu puput pusernya memang aku tengkurepin gitu. Jadi dari samalah itu kayak caranya mamaku gitu ya. Dan banyak cara-cara lainnya yang memang aku terapkan juga ke Kawa sama Tabi. Nggak banyak juga yang beda gitu. Nggak sedikit juga yang beda. Ya sorry nggak sedikit juga yang beda. Dalam arti sekarang ini kan aku mencoba untuk mengempower diriku dengan mungkin dengan informasi yang aku belum pernah tahu sebelumnya, dengan edukasi yang juga kayaknya bisa diulik lebih dalam lagi. Halo, selamat siang teman kumparan. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali hari ini saya Vinda Novitasari kembali hadir di acara My Mama Inspiration 2020. Kali ini saya akan bawakan sebuah talk show yang menurut saya cukup menarik, yaitu soal perempuan dan seni multitasking. Nah teman kumparan, jadi tuh selama ini kayaknya kita banyak sekali yang beranggapan kalau perempuan itu lebih baik dalam hal multitasking. Padahal ternyata enggak loh, karena laki-laki juga harusnya bisa sebaik perempuan dalam menjalankan peran multitasking ini. Tapi karena konstruksi sosial, perempuan dianggap akhirnya lebih bisa menjalankan berbagai peran sekaligus. Misalnya saja sebagai perempuan karir dan ibu rumah tangga. Bahkan sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE pada 2019 disebutkan bahwa perempuan sebenarnya nggak lebih baik dari laki-laki dalam hal multitasking. Dalam studi itu, para peneliti menguji apakah perempuan lebih baik saat beralih tugas dan menangani banyak tugas di waktu yang bersamaan. Hasilnya, ternyata menunjukkan bahwa otak perempuan tidak lebih efisien dalam salah satu aktivitas ini dibandingkan otak pria. Yang berarti secara biologis perempuan sebenarnya nggak lebih baik dalam menguasai seni multiperan daripada pria. Nah teman kumparan, sebelum kita masuk ke sesi obrolan seputar tema hari ini antara perempuan dan seni multitasking, saya mau bagi-bagi giveaway dulu. Akan ada 3 teman kumparan beruntung yang akan berkesempatan mendapatkan bingkisan spesial dari kumparan dan juga Kiss-Spray. Ada bingkisan berupa saldo OVO sebesar Rp250.000 dan scarf dari Kiss-Spray X Hijab. Menarik banget gak sih? Caranya gampang banget, kalian tinggal jawab aja pertanyaannya. Nanti akan aku berikan, ketik jawabannya di kolom chat live streaming YouTube kita dengan format My Mom My Inspiration X Kiss-Spray strip jawaban. Aku ulangi sekali lagi, caranya ketik aja jawabannya dengan format My Mom My Inspiration X Kiss-Spray strip jawaban di kolom live chat YouTube kita. Pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik, apa kelebihan Kiss-Spray anti kuman yang bisa menunjang peran perempuan multitasking di masa pandemi? Nah, ini agar teman-teman kumparan bisa tahu jawabannya, pastinya harus nonton talk show ini sampai habis karena pengumuman pemenang juga akan diumumkan di akhir sesi talk show ini. Jadi jangan sampai nggak ikutan, ini kesempatannya menarik banget. Plus buat teman kumparan yang mau bertanya seputar tema hari ini boleh banget. Tinggal langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat live YouTube di bawah ini. Nanti pertanyaan terpilih akan dijawab langsung oleh narasumber yang sudah hadir di acara talk show hari ini.
Nah, sekarang mungkin yang udah ditunggu-tunggu banget, aku akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Ada seorang penyanyi, seorang ibu juga dari 2 orang anak laki-laki sudah hadir bersama kita. Ada Andin Aisyah. Selamat siang. Sorry, masih di mute. Selamat siang Mbak Andin. Siang. Apa kabar Mbak Andin? Baik, alhamdulillah. Baik ya Mbak ya. Aku dengar Mbak Andin mau launching album terbaru nih. Mungkin bisa kasih bocoran sedikit Mbak Andin? Ya, to be exact, sebenarnya jadi hari ini aku launching single terbaru. Jadi single terbaruku ini yang launching hari ini judulnya adalah Anakku Sayang. Saat ini sekarang teman-teman udah bisa Anakku Sayang ini sebenarnya bercerita mengenai bagaimana anak itu bisa menguatkan ibu gitu ya. Kita ini sebagai seorang ibu ternyata banyak sekali dikuatkan oleh banyak hal yang menurut kita abadi gitu ya, dan salah satunya adalah kasih sayang terhadap anaknya. Jadi banyak ibu juga yang merasa tidak percaya, tidak mampu, tidak mungkin, gitu. Tapi pada akhirnya semuanya ya memang mesti dijalankan saja gitu. Untuk siapa? Demi anaknya, gitu kira-kira. Menarik sekali Mbak Andin, terima kasih. Selain Mbak Andin, kita hari ini juga kedatangan bintang tamu lain. Ada Chief Sales and Marketing Officer Enesis Group, Pak Rian Tirta Yudhistira. Selamat siang Pak Rian. Selamat siang, apa kabar Mbak Yuvinda? Selamat siang Kabar juga baik. Andin. Halo, selamat siang. Mas Rian sehat ya Pak Rian? Sehat ya. Kesibukannya Terima lagi apa nih Pak Rian di akhir tahun 2020 ini? kasih. Ya, tentu saja kesibukan kita kayak di background saya, kita sekarang masih di kantor ya. Jadi ada masa-masa kita work from home, tapi ada masa kita kerja di kantor. Karena memang kantor juga mengikuti protokol dari gubernur untuk bagian grup ya. Jadi ada grup yang Nah, kalau Mbak Andin sendiri, aku mau tanya ke Mbak Andin. Mbak Andin selama masa pandemi ini sempat ngerasain WFH nggak sih Mbak? Mungkin yang tadinya biasa manggung di luar, jadi harus manggung virtual di rumah, atau pengalaman WFH-nya Mbak Andin seperti apa nih Mbak Andin? Ya, tentu saja ya, semuanya juga work from home. Ini kan sekarang kita lagi work from home. Harusnya mungkin aku kalau lagi tidak pandemi harusnya bisa datang ke studio di sana ya. Tapi sekarang ya semua acara baik webinar maupun nyanyi dan segala macamnya semua dilakukan dari rumah gitu. Tidak hanya itu, tapi semua meeting internal, meeting dengan clients gitu semuanya dilakukan dari rumah. Pengalamannya seperti apa? Jadi tadinya sebelum pandemi memang aku dan suamiku terbiasa untuk melakukan work life balance gitu ya. Jadi kalau misalnya di kantor ya kita switch gitu, kita sudah bekerja di panggung dan segala macam, tapi kalau misalnya di rumah ya kita mempersembahkan waktunya memang untuk keluarga gitu. Tapi dengan adanya work from home ini, aku rasa sudah bukan work life balance lagi, tapi work life blend gitu ya. Jadi mungkin di saat kita lagi bekerja, ada aja urusan-urusan domestik yang apa jadi iklan. Kemudian mungkin juga saat kita melakukan parenting, pengasuhan terhadap anak, lagi baca cerita dan yang lainnya, mungkin aja gitu kayak ada kerjaan-kerjaan yang harus kita urus. Jadi semuanya jadi memang namanya adalah work life blend. Jadi memang penting banget kekompakan antara Mbak Andin dan juga Mas Ipe sebagai seorang suami istri ya. Mungkin Mbak Andin bisa cerita juga nih pembagian tugasnya sama suami di rumah selama WFH seperti apa sih Mbak Andin? Ya, kalau ngomongin mengenai pembagian tugas, sebenarnya sebelum work from home ini, memang aku sama suamiku kita sudah sepakat untuk semua bisa melakukan semua gitu, dan itu sudah diterapkan dari waktu aku hamil sebenarnya ya. Jadi mungkin bedanya adalah aku mengandung anakku, suamiku enggak. Cuman dia merasa kehamilan ini adalah kehamilan berdua gitu. Jadi walaupun tidak ada di perutnya dia, tapi dia tetap berusaha berempati gitu untuk hamil juga istilahnya begitu. Begitu pula ketika anaknya lahir gitu ya. Jadi mungkin hal yang tidak bisa dilakukan adalah menyusuinya. Atau kalau anaknya lagi sama ibunya gitu. Tapi untuk
Yang lain kayak hari ini nih, sekarang ini, karena hari ini hari ibu, terus kita ada talk seperti ini, suamiku di bawah gitu, bersama dua anakku. Jadi sebenarnya bagian tugasnya cukup merata gitu antara aku dan suamiku. Jadi memang dibagi-bagi kecuali kalau tugas menyusui karena nggak mungkin ya Mbak ya dilakukan oleh suami. Nah, kalau Pak Rian sendiri, Gitu, jadi kita ya. nah kalau Pak Rian Gimana? tadi ceritanya dari Mbak Andin menarik sekali bersama suaminya. Kalau Pak Rian sendiri boleh nih cerita juga selama WFH pembagian tugas rumah tangganya sama istri di rumah kayak gimana tuh Pak Rian? Ya, jadi bagi kaum pria seperti saya memang yang semenjak pandemi atau semenjak home ini sudah no excuse ya, kayaknya udah nggak ada alasan lagi untuk nggak terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Kalau dulu kan kaum pria bisa banyak alasan, saya sendiri pun sering alasan ya, wah ini kan di kantor sampai malam, terus kena macet di jalan, begitu di rumah udah males ngapa-ngapain ya, jadi ya udah deh nggak usah ngerjain ya pekerjaan. Tapi kalau banyak di rumah karena WFH ya berarti harus ikut bantu juga ya. Nah ini dengan pasangan saya memang bagi tugas, ada yang ya kerjaan, ada yang pasangan saya ngerjain, ada yang saya ngerjain. Dan ini karena memang sebelum pandemi itu kebanyakan dia yang ngerjain, jadi saya mesti ngalah ya. Pekerjaan rumah tangga yang dia nggak terlalu prefer atau nggak terlalu suka itu akhirnya dilimpahkan ke saya. Nah, salah satu yang dia nggak terlalu suka itu dia pernah bilang sama saya, Rian saya ngerjain banyak hal kok di rumah ya, even ibaratnya ngebersihin kamar mandi juga nggak apa-apa gitu. Asal satu aja saya nggak mau, saya bilang nyetrika gitu. Jadi ya udahlah saya mulai bantu nyetrika ya. Dan memang bagi kaum pria seperti saya dan mungkin to some extent juga beberapa kaum wanita ya, itu pekerjaan nyetrika itu benar-benar pekerjaan yang stressful karena kita tidak terbiasa. Karena benar-benar menurut saya pribadi pekerjaan nyetrika itu adalah pekerjaan yang benar-benar melatih kesabaran ya. Jadi harus benar-benar sabar dan nggak bisa cepat selesai, karena kalau kita pengen cepat selesai asal-asalan yang ada pakaiannya malah lebih kusut dibanding sebelum nyetrika gitu. Jadi itu yang suka dukanya kaum pria seperti saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga semenjak pandemi. Terima kasih Pak Rian, jadi memang berbagi tugas juga nih ya Pak Rian sama istri di rumah, tadi ikut nyetrika juga. Pak Rian, mungkin tadi audionya agak kurang jelas, nanti bisa sedikit diperbaiki ya Pak Rian ya. Nah, aku mau langsung masuk ke sesi talk show-nya. Aku akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Andin. Kalau tadi Mbak Andin kan sempat cerita ya Mbak Andin ya, Mbak Andin lagi sibuk juga nih ngurusin launching album. Sekarang juga di rumah mungkin Kawa yang biasanya taunya kalau di rumah itu ibunya nggak kerja ya Mbak ya. Kalau sekarang kan jadi mungkin Kawa bingung nih kok di rumah ibu juga sambil kerja. Atau Mbak Andin juga kan baru melahirkan di masa pandemi, kayaknya banyak sekali kerepotan-kerepotan atau tugas-tugas baru yang harus dilakukan di rumah. Mungkin Mbak Andin bisa cerita apa nih Mbak tantangannya, suka dukanya menjalankan peran multitasking yang pastinya kayaknya nggak gampang ya Mbak Andin ya? Sorry, aku revisi sedikit ya. Jadi hari ini launching single bukan launching album. Oke. Jadi ngomongin mengenai multitasking sebenarnya aku merasa bahwa sebenarnya mungkin seseorang itu mungkin tidak bisa melakukan lebih dari satu task dalam satu waktu gitu sebenarnya. Yang ada mungkin adalah bagaimana dia bisa cepat switching dari satu peran ke peran yang lain gitu. Nah, aku bisa bilang bahwa sebenarnya ya aku dan suamiku sama-sama punya peran yang banyak gitu dalam keseharian. Nah, kalau kita ngomongin mengenai saat ini, memang akhirnya selama bilang secara ekstra gitu ke Kawa khususnya bahwa walaupun raganya ibunya ini sedang di rumah gitu, tapi mungkin ada kalanya working mode, kadang ada kalanya mom mode gitu ya, mother mode gitu. Jadi
modenya tuh beda-beda gitu. Jadi kalau memang sedang bisa main, ayo main. Kalau aku lagi harus kerja, ayo kerja gitu. Kalau kita harus ada pekerjaan yang lain atau ada kegiatan lain yang harus dilakukan ya perannya sedang begitu gitu. Jadi itu sih yang harus aku minta pengertian dari Kawa. Tapi memang nggak mudah gitu karena mungkin ketika ibunya sedang pegang handphone gitu dikira lagi mainan gitu kan, padahal sebenarnya sedang bekerja gitu. Terus ada kalanya juga dia lagi ketemu sama aku tapi aku juga kerja gitu kan, kayak pagi tadi juga terjadi lagi gitu. Tapi memang ya namanya motherhood journey. Tapi as well as fatherhood journey juga kayak gitu juga kayaknya. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang ya ini proses parenting memang seperti ini. Kebayang banget sih, karena aku sebagai seorang ibu yang bekerja di rumah juga akhirnya di masa pandemi tahu banget tuh ya Mbak ya, kerepotannya kerja dari rumah tuh seperti apa. Tantangan banget sih buat aku. Kalau buat Mbak Andin sendiri, masa-masa pandemi harus WFH di rumah dan bermultitasking, itu sebuah tantangan atau justru jadi sebuah kebanggaan ya Mbak Andin? Ya, kadang tantangan jadi kebanggaan, kadang juga nggak jadi kebanggaan juga. Kalau aku sebenarnya disuruhnya lebih pengen semuanya konsentrasi gitu ya. Jadi kita bisa lebih fokus, lebih merasa hadir gitu, lebih merasa being gitu kan, ada di sini penuh utuh gitu kan. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang ya namanya orang tua ya, ngerasa kayaknya 24 jam kok saya kurang gitu, rasanya begitu. Jadi ya nggak jarang juga gitu ketika aku lagi webinar tiba-tiba bayiku mau nyusu ya, karena webinar cuma segini doang nih, jadi aku sambil nyusuin gitu kan. Terus ya banyak hal yang bisa dilakukan sambil-sambil gitu ya. Aku rasa itu sih. Tapi baiknya sebenarnya adalah karena aku ini bayiku kan baru usia 7 bulan, jadi dia lahir di atas masa pandemi ini, memang ada semacam blessing in disguise juga gitu, karena aku nggak harus banyak keluar rumah, jadi banyak quality time juga gitu yang bisa lakukan bersama keluarga di rumah. Jadi hikmahnya memang kita lebih punya banyak quality time juga sama anak ya Mbak Andin ya di rumah. Nah, kalau Pak Rian sendiri, gimana nih pandangan Pak Rian tentang peran perempuan yang bisa multitasking? Oke, ya. Ya, kalau menjawab pertanyaannya mungkin, jadi saya ingat zaman dulu ya waktu saya kuliah ya, udah sekian tahun yang lalu, udah lama banget. Itu ada, saya masih ingat sampai sekarang, ada cover majalah wanita waktu itu di Indonesia. Itu covernya adalah gambar seorang wanita. Dan kemudian tangannya itu seperti banyak gitu ya, jadi seperti di Photoshop gitu tangannya. Nah, masing-masing tangannya itu ada yang pegang bayi ya, kemudian ada yang pegang panci gitu untuk masak, ada yang pegang setrika, ada yang pegang handphone ya, ada yang pegang kunci mobil dan lain-lain. Nah, kemudian judulnya juga saya masih ingat sampai sekarang, itu adalah wanita dan multitasking. Jadi saya setuju banget seperti yang diceritain di awal bahwa sebenarnya topik wanita dan multitasking itu bukannya topik yang baru ya, tapi memang sudah dari lama sekali sudah ada, terutama di Indonesia. Dan saya setuju juga bahwa memang sebenarnya wanita dan multitasking ini selalu menjadi trending topik selalu karena memang ada ekspektasi ya, ada social construct yang memang diharapkan ya bahwa wanita itu bisa memainkan peranan banyak hal, dan itu yang ada di pria. Bukan berarti wanita bisa lebih bagus dalam melakukan multitasking. Kita sendiri di Anesis Group memang selalu meluncurkan produk-produk yang bisa membantu kehidupan para konsumen Indonesia menjadi lebih gampang dan lebih baik lagi. Salah satunya adalah konsumen wanita. Jadi kita banyak melakukan studi dan mencoba memahami dan mengerti seperti apa sih wanita di Indonesia. Seperti Andin yang misalnya apa sih struggle-nya setiap hari kayak gitu ya, terkait webinar sambil dan hal-hal yang lain, dan kita juga coba memberikan solusi kepada wanita Indonesia supaya bisa
berjalan lebih baik lagi. Beberapa data yang kita dapat yang mungkin saya bisa share ya, banyak juga studi-studi yang dilakukan mengenai perbedaan antara behavior pria dan behavior wanita. Contohnya, fakta membuktikan bahwa misalnya otak pria itu sebenarnya 10% lebih besar daripada otak wanita. Tapi 10% lebih besar ini bukan berarti pria lebih pintar ya daripada wanita. Jadi memang secara kepintaran itu walaupun volume otaknya beda, saja sama aja ya. Terus kemudian ada juga misalnya prone to disease. Jadi penyakit yang banyak alami oleh pria, begitu juga banyak dialami oleh wanita. Contohnya saya punya contoh dari data kita, misalnya sakit autis ya, itu lebih banyak dialami oleh pria atau laki-laki, 4 kali ya di laki-laki. Kemudian kalau bagi wanita itu yang kita banyak tahu adalah sklerosis ya, itu yaitu timpangan tulang belakang itu di wanita lebih banyak 4 kali daripada di pria. Jadi itu memang karena pola otaknya yang berbeda, dan itu juga akhirnya membuat behavior yang berbeda gitu. Tapi lagi-lagi memang peranan wanita dalam segi multitasking ini memang hanya kita lihat social construct, yang bukan berarti pria tidak lebih baik daripada wanita dalam multitasking. Baik, terima kasih jawabannya Pak Rian. Aku sekarang mau balik lagi, mau tanya-tanya lagi ke Mbak Andin. Kalau Mbak Andin sendiri, untuk menguasai seni multitasking agar bisa mendapatkan kehidupan karir, keluarga, dan juga personal yang seimbang, caranya seperti apa nih Mbak Andin? Ya, aku bisa bilang jadi sebenarnya be fleksibel sih yang pertama. Jadi kadang-kadang kita ini sudah terpaku terhadap kesempurnaan yang ideal yang ada di kepala kita gitu ya. Kemudian mungkin kita juga sudah terbiasa dengan sesuatu yang baku, yang kaku, yang sesuai dengan kayak semacam balance gitu atau time management. Sebenarnya akhirnya ketika aku menjalani semua proses ini, aku merasa bahwa semuanya memang harus fleksibel gitu. Tidak harus sempurna, tapi kita bisa melakukan yang paling baik yang bisa kita lakukan. Itu aja sih. Dan aku percaya kepada priority management gitu. Jadi prioritasnya apa nih? Gitu, dan be flexible about that. Jadi memang harus fleksibel dan percaya kalau kita bisa ya Mbak Andin, aku sepakat sekali. Nah, untuk melengkapi seni multitasking, sekarang juga sudah banyak tools atau produk yang bisa membantu kita, terutama para ibu untuk jadi multitasking. Salah satunya yang paling dekat dan biasa ibu gunakan sehari-hari adalah produk pengharum serbaguna dan pelicin pakaian. Produk ini bisa mempermudah pekerjaan para ibu sekaligus meringankan kegiatan multitasking. Jadi penting banget bagi para ibu untuk memilih produk yang tepat. Nah, produk dari Kispray dapat menjadi pilihan yang tepat karena bisa memudahkan para ibu saat menyetrika, cepat melicinkan, merapihkan, sekaligus melembutkan pakaian. Dan saya pernah dengar juga dari dokter kalau Kispray ini efektif untuk membunuh kuman. Di masa pandemi ini pastinya para ibu membutuhkan produk seperti Kispray ini karena membuat proses menyetrika jadi lebih mudah, cepat, dan bebas kuman. Malah dalam kondisi pandemi saya juga semprotkan Kispray ini bukan hanya di pakaian tapi juga di sofa, di selimut, bahkan di sajadah kalau mau sholat. Yang gak kalah penting kita harus tahu juga tips and trik bagaimana melakukan multitasking yang baik, misalnya dengan memilih tools atau produk yang bisa membantu multitasking para ibu. Misalnya tadi, Kispray anti kuman yang bisa meringankan tugas ibu dalam merawat pakaian. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini, Kispray bisa dijadikan desinfektan pada benda berbahan kain seperti sofa, spray, jok, dan lain-lain. Satu lagi, jadi Kispray ini tanpa alkohol sehingga kita nggak harus khawatir bisa merusak permukaan kain. Nah, Pak Rian, kalau tadi aku jelasin sedikit soal Kispray, mungkin Pak Rian bisa menjelaskan lebih lanjut nggak nih, apa kelebihan dari Kispray? Ya, ini tadi starting point-nya dari wanita dan multitasking dalam hal mengerjakan pekerjaan tangga. Ini kita nanya nih kepada sekian banyak wanita Indonesia, apa sih pekerjaan rumah tangga yang
paling tidak disukain dan paling makan waktu ya. Nah, muncullah itu jawabannya menyetrika itu di urutan teratas. Jadi memang wanita Indonesia dan saya sendiri pun juga begitu tidak terlalu suka menyetrika karena sangat makan waktu dan memang harus hati-hati untuk benar harus sabar ya. Nah, ini produk Kispray ini memang ada diluncurkan untuk membantu wanita menyetrika supaya lebih cepat ya. Jadi memang dari dulu sejak launching sampai sekarang sudah dipercaya oleh konsumen ya, terutama pada para ibu ya, untuk proses menyetrika lebih gampang dan lebih cepat sehingga waktunya yang berharga bisa dipakai untuk misalnya bercengkrama sama pasangan atau sama suami, kemudian ngurusin anak gitu, tidak perlu ngabisin waktu untuk nah tadi Mbak sudah jelasin juga di awal bahwa terutama di masa pandemi ini kita lihat banyak sekali konsumen wanita Indonesia menggunakan spray bukan hanya untuk menyetrika ya, tapi juga untuk anti kuman. Kelebihannya spray dibandingkan dengan merek lain sejenis maupun yang biasa digunakan desinfektan itu adalah spray ini tidak mengandung alkohol. Contohnya adalah alkohol memang bahan yang efektif untuk membunuh kuman, tetapi alkohol juga punya efek samping yang bisa membuat cok kulit di mobil itu bisa membuat jadi rusak kalau terlalu sering dipakai. Nah, jadi semenjak pandemi ini kita ngelihat banyak konsumen Indonesia sudah menggunakan Kispray buat disemprot misalnya kalau suami pulang kerja ya sebelum karena pasti dipakai banyak kuman ya, wah ini disemprot dulu sama Kispray dan baunya kan juga harum. Terus misalnya juga yang mengendarai mobil atau motor pulang ke rumah malam itu dulu supaya yang ada di jok mobil maupun motor sepanjang hari itu bisa bantu untuk menjaga. Nah, yang nomor 3 adalah juga dengan sofa ya. Jadi sofa kan tentu saja banyak yang duduk kemudian beraktivitas di sofa. Nah, kita juga perlu menjaga kebersihan sofa dari kuman. Nah, itu menggunakan Kispray. Memang bahannya bisa membunuh kuman walaupun tanpa alkohol. Jadi bisa membunuh kuman walaupun tidak membuat mobil itu menjadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Rian. Pak Rian mungkin tadi audionya lagi ada yang ini nanti bisa sekalian diperbaiki ya Pak Rian. Jadi memang intinya Kispray ini bisa memudahkan peran multitaskingnya para ibu karena tadi ya selain bisa membuat pakaian jadi lebih licin, lebih lembut, dia juga bisa membunuh kuman. Terima kasih Pak Rian atas jawabannya. Berarti ini apa? Aku mau tanya kalau Enesis Group ini memang paham sekali ya Pak Rian ya soal peran perempuan sebagai seseorang yang harus bermultitasking gitu ya Pak Rian ya? Iya benar Mbak, jadi memang kita di Enesis Group percaya bahwa everything should start and end with our consumers ya. Jadi semua hal harus mulai dan diakhiri dengan konsumen kita. Karena apa gunanya kita meluncurkan produk kalau memang itu tidak membuat hidup konsumen Indonesia lebih mudah. Nah dalam konteks ini adalah tentu saja wanita Indonesia yang di-struggle tiap hari dengan multitasking dan ekspektasi dari keluarga, dari orang tua, dari pasangan, dari anak ya, kan banyak memberikan ekspektasi kepada wanita atau kepada ibu. Tugas kita di sini adalah membuat hidup ibu-ibu itu lebih mudah. Sedikit produk yang kita luncurkan adalah seperti itu. Tadi saya cerita di awal bahwa ekspektasi atau social construct ini sebenarnya udah ada dari dulu ya, tapi bedanya adalah kalau dulu belum banyak nih produk-produk yang membuat hidup ibu bisa lebih mudah. Sekarang udah lebih banyak produk dan teknologi yang membuat hidup ibu bisa lebih mudah, nah sehingga itu yang kita tawarkan mudah-mudahan bisa berguna ya bagi wanita dalam konteks ini. Baik, jadi benar banget ya kalau Kispray anti kuman ini bisa jadi salah satu produk rumah tangga yang tepat buat memudahkan teman kumparan bermultitasking karena lengkap banget manfaat-manfaat yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rian ya. Makasih banyak untuk Mbak Andin dan juga Pak Rian atas waktunya. Jadi dari pembahasan kita di atas bisa disimpulkan kalau memang peran multitasking ini bukan hal yang mudah. Sebenarnya pria pun harusnya bisa ya bermultitasking.
multitasking. Nah, untuk bisa bermultitasking kita harus memang pilih-pilih produk juga yang bisa memudahkan kita untuk melakukan multitasking di rumah. Terima kasih banyak Mbak Andin dan juga Pak Rian. Aku sekarang mau masuk ke sesi pengumuman giveaway yang tadi aku bacakan di awal talk show. Tapi sebelumnya aku mau mengumumkan terlebih dahulu jawaban yang benar. Tadi pertanyaannya adalah apa kelebihan key spray anti kuman yang bisa menunjang peran perempuan multitasking di rumah. Dan jawaban yang tepat adalah key spray merupakan pelicin, pewangi, dan pelembut pakaian yang mengandung anti kuman alkyl dimetil benzil, amonium chloride yang mampu membunuh kuman dan bakteri, memudahkan kita bisa setrika, cepat melicinkan, merapikan sekaligus melembutkan pakaian, serta mengandung parfum mewah yang memberikan keharuman tahan lama. Pemenangnya masih sedang kita cari, jadi nanti akan segera aku mention, tenang aja. Sekarang aku akan berlanjut dulu ke sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan pertama dari Salsabila untuk Mbak Andin. Mbak Andin, kata Salsabila, boleh dong sharing bagaimana caranya supaya anak mau mengerti ketika ibunya harus bekerja di rumah dan gak bisa nemenin dia main seharian. Ya, sebenarnya ya mungkin setiap ibu punya caranya masing-masing ya. Aku juga sampai hari ini masih trial and error berbagai macam cara gitu. Kadang mau mengerti, kadang nggak mau mengerti gitu. Tapi kita tetap bisa berusaha gitu sebagai seorang ibu. Dan kalau dari aku sih biasanya memang selalu bilang bahwa kayak tadi pagi nih ya, kan aku nggak boleh make up nih ceritanya sama Kawa kan, karena dia ya pokoknya intinya ibunya nggak boleh make up, nggak boleh kerja gitu hari ini. Tapi terus aku bilang, Kawa tahu nggak sih kalau Kawa tuh tidur setiap hari di tempat tidur ini gitu ya, rumah ini kira-kira ibu dapatnya itu gratis atau bayar? Dia bilang rumahnya kan gratis, enggak sayang, ibu bayar, ibu harus beli rumahnya. Terus kira-kira nih kalau misalnya Kawa tiap hari lihat nih ada listrik, lampu segala macam di rumah nih, kira-kira Kawa kira-kira ini gratis dikasih atau bayar gitu? Dikasih, dia bilang. Enggak sayangnya ibu mesti bayar sama bapak tiap bulan gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita penuhi gitu, dan harus aku penuhi supaya aku bisa bayar semua ini gitu, termasuk untuk Kawa juga, untuk Kawa beli mainan, untuk Kawa beli ini itu dan segala macam gitu ya. Terus tadi ya jawabannya Kawa ya nggak, maksudnya ya sesuai juga dengan umurnya dia bilang aku juga pengen kerja kalau gitu. Jadi ya kadang-kadang sebenarnya aku nggak bisa menuntut anak untuk mengerti, tapi yang penting adalah bagaimana ibu mau menyampaikan saja gitu. Jadi aku nggak punya paksaan terhadap dia bahwa dia harus mengerti posisiku gitu, tapi ya selama kita masih bisa menyampaikan, kita sampaikan saja gitu. Pelan-pelan dia pasti akan bisa berempati dan merasakan juga. Jadi mencoba menjelaskan ke anak tentunya dengan bahasa-bahasa yang mudah dan gampang dipahami sesuai dengan usia anak ya Mbak Andin ya. Nah, pertanyaan kedua aku lanjut dari Ayu Putri untuk Pak Rian nih. Pak Rian, gimana cara Pak Rian mengapresiasi istri di rumah karena seni multitaskingnya? Oke, ya, thank you ya pertanyaannya. Ya, bagi saya sendiri sih mengapresiasi pasangan di rumah ya untuk multitasking tentu saja ya, yang pasti yang pertama ya kan memberikan hadiah ya, special occasion di hari ibu ini ya, saja kita apresiasi dengan memberikan hadiah, terus kemudian ya diajak makan misalnya di restoran. Tapi menurut saya terlepas dari hadiah-hadiah itu yang paling penting adalah apresiasi bahwa kita menunjukkan bahwa kita itu sincere. Karena kalau bentuk hadiah ya oke, itu akan diapresiasi, tapi tidak benar-benar sincere. Nah, jadi yang biasa saya lakukan adalah ya saya menyempatkan diri sebisa untuk misalnya
misalnya ya biarin aja dia bangun siang gitu ya. Jadi ya saya yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga pagi-pagi. Kayak bilang udah kamu di tempat itu aja nggak apa-apa, aja kayak saya ya. Hal-hal kecil seperti itu yang sebenarnya saya melihat itu lebih apresiasi ya pasangan, walaupun itu tidak dari ya, penting itu tapi punya impact yang jauh lebih besar daripada sekedar hadiah yang kita berikan ke pasangan. Jadi itu tips dari saya. Terima kasih Pak Rian atas jawabannya. Mbak Andin juga terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada semua penanya. Mohon maaf mungkin belum semuanya bisa kita bacakan ya teman kumparan. Tapi tenang aja, jangan berkecil hati karena masih ada talk show di sesi selanjutnya. Nah, tadi aku udah sempat bilang di awal kalau tadi aku bagi-bagi giveaway dan tadi sudah aku kasih tahu juga jawabannya apa. Aku mau kasih tahu sekarang pemenang giveaway-nya. Yang pertama, selamat kepada Arsi Malik Rahmadania, kemudian Alifa Inara dan Tegar Wicaksana. Selamat, kalian memenangkan bingkisan dari Kispray berupa saldo OVO sebesar Rp250.000 dan scarf dari Kispray X Hijab. Silakan email data diri berupa nama dan juga nomor HP ke email program@kumparan.com untuk klaim hadiahnya. Terima kasih banyak nih aku mau mengucapkan kepada Mbak Andin dan juga Pak Rian karena nggak kerasa kita sudah hampir setengah jam ngobrol-ngobrol bareng, berbincang bareng. Terima kasih banyak, aku mendapatkan banyak inspirasi juga nih dari Mbak Andin dan juga Pak Rian. Jangan lupa juga teman kumparan untuk dengerin single barunya Andin yang bakal di launching hari ini. Sudah bisa didengarkan di mana nih Mbak Andin? Di semua streaming platform dan nanti malam aku juga akan buat itu. Jadi kita bisa sama-sama lihat bio-nya ada di Instagram aku di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk didengarkan. Terima kasih juga untuk Pak Rian Tirta Yudhistira yang sudah ikut bergabung hari ini. Dapat banyak insight banget buat ibu di rumah biar semakin pro ya Pak multitaskingnya dengan Kispray anti kuman. Terima kasih Mbak Andin dan juga Pak Rian. Terima kasih juga untuk semua teman kumparan di rumah yang sudah menyimak talk show My My Inspiration 2020 Kumparan dengan tema perempuan dan seni multitasking. Jadi ternyata kita selama ini tuh sering salah tafsir ya, mengira bahwa perempuan lebih jago, lebih hebat dalam kaitannya dengan multitasking. Padahal sebenarnya peran multitasking ini juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Untuk itu penting sekali kita berkomunikasi dengan orang terdekat, misalnya dengan pasangan, anggota keluarga, atau juga dengan teman kalau merasa terbebani dan tidak sanggup melakukan banyak hal dalam satu waktu. Yang gak kalah penting juga kita harus tahu nih tips and trick bagaimana melakukan multitasking yang baik. Misalnya dengan memilih tools atau produk yang memang bisa membantu multitasking. Misalnya dengan tadi Kispray anti kuman yang bisa meringankan tugas ibu dalam merawat pakaian. Nah, aku juga mau kasih tahu nih ke teman kumparan kalau kumparan juga mengadakan foto kontes bertajuk Terima Kasih Ibu di Instagram. Dengan total hadiah 25 juta rupiah. Wow, semuanya boleh ikutan. Periode promo kontes ini dimulai dari tanggal 7 Desember 2020 sampai 7 Januari 2021 nanti. Jadi jangan sampai kelewatan karena sayang banget kalau ketinggalan foto kontes ini. Caranya juga gampang banget, silahkan segera cek Instagramnya Kumparan.com untuk tahu lebih lanjut tata cara foto kontesnya.